Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Dani Septiano dengan NIM 25050394162 dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Pada video ini saya akan membacakan opini saya tentang Pancasila di masa reformasi. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menjadi titik balik besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto bukan hanya karena krisis ekonomi, tapi juga karena munculnya ketidakpuasan rakyat terhadap penyimpangan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela, sementara rakyat hidup dalam tekanan dan ketidakadilan. Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan itu. Mereka menuntut perubahan total dalam sistem pemerintahan agar Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perilaku pemimpin bangsa. Akibat dari pelanggaran nilai-nilai Pancasila ini sangat serius, mulai dari menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, meningkatnya konflik antar kelompok masyarakat, hingga makin melebarnya kesenjangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama di era reformasi bukanlah pada pengakuan Pancasila sebagai ideologi negara, melainkan pada implementasinya dalam kebijakan dan kehidupan sosial sehari-hari. Kemudian, pada masa reformasi, memang membawa dampak positif, seperti kebebasan berpendapat, pemilu yang demokratis, dan transparansi dalam pemerintahan. Tetapi, juga bisa menjadi dampak negatif, seperti munculnya ideologi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ideologi seperti individualisme dan radikalisme perlahan bisa mempengaruhi cara berpikir sebagian masyarakat. Maka, dapat menyebabkan menurunnya nilai persatuan, gotong royong, dan kemanusiaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Banyak orang yang hanya hafal Pancasila, tetapi tidak memaknai dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila harus tetap dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan. Pendidikan Pancasila dapat membentuk generasi yang kritis, peduli, dan mencintai tanah air. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama melakukan yang disebut revitalisasi. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila berarti menghidupkan kembali semangat Pancasila agar lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kepemimpinan bangsa. Pemimpin bukan hanya mereka yang pandai berbicara soal moral atau keadilan, tetapi pemimpin yang berani menegakkan kebenaran dan menolak korupsi, serta menjadi teladan bagi rakyatnya. Pemimpin seperti ini akan mampu membangun budaya politik yang jujur, adil, dan berpihak kepada rakyat. Penguatan kembali nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui literasi dan kegiatan. Literasi Pancasila tidak hanya cukup dengan membaca 5 nilai Pancasila, tapi juga melalui tindakan nyata seperti bersikap jujur, tolong menolong, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting sebagai benteng moral dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila mengajarkan kita untuk tetap religius tanpa fanatisme, menghargai keberagaman tanpa perpecahan, dan menegakkan keadilan tanpa kekerasan. Pancasila bukan hanya sekedar warisan, tetapi
menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita semua, mulai dari masyarakat, pemerintah, dan generasi muda, memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman. Saat ini, kita hidup di era digital, dengan segala kemajuan dan tantangan. Saya percaya dengan menghidupkan semangat Pancasila adalah kunci untuk menjaga Indonesia tetap bersatu, bermartabat, dan saling peduli. Selama Pancasila masih kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bangsa Indonesia tidak akan kehilangan arah. Sekian opini saya terkait Pancasila pada masa reformasi. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya.